Definisi metode survei. Metode ini sebenarnya merupakan proses, teknik, atau alat yang digunakan untuk memperoleh informasi penelitian dengan bertanya kepada responden maupun narasumber. Metode ini mengambil respon berasal dari pendapat serta opini berasal dari sekelompok orang mengenai objek penelitian. Oke, selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis metode survei. Ada beberapa jenis dalam metode ini, yaitu antara lain yang utama jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk menggambarkan dengan tepat sifat individu, gejala, keadaan, serta kelompok tertentu untuk menentukan frekuensi dan penyebab hubungan tertentu antara satu hal dengan hal yang lain di dalam masyarakat. Penelitian ini tidak fokus mencari hubungan sebab akibat, tetapi lebih ditekankan kepada variabel dalam situasi tertentu. Metode survei deskriptif ini biasanya terdiri dari beberapa langkah, yaitu memilih sampel dengan acak, kemudian menentukan karakteristik sampel, dan terakhir menyimpulkan populasi sesuai dengan sampel. Nah, yang selanjutnya yaitu jenis penelitian eksplanatori. Bila penelitian deskriptif yang tadi itu hanya memberikan jawaban dari pertanyaan kapan, apa, di mana, siapa, penelitian eksplanatori ini akan memberi jawaban mengapa sebuah peristiwa tersebut dapat terjadi. Neumann memberikan penjelasan jika penelitian eksplanatori adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk memeriksa masalah maupun fenomena. Penelitian ini menjelaskan hubungan antara dua atau lebih variabel. Di beberapa referensi metodologi penelitian, eksplanatori ini juga disebut dengan penelitian konfirmasi. Nah, di dalam penelitian ini terdapat sejumlah tipe-tipe penelitian di dalam penelitian eksplanatori ini. Yang pertama yaitu ada causal explanation. Tipe ini adalah penjelasan mengenai penyebab sejumlah fenomena atau peristiwa. Yang kedua ada structure explanation. Tipe ini adalah penjelasan mengenai peran abstrak, kode universal maupun kode hukum. Yang ketiga ada interpretative explanation. Nah, penelitian ini memiliki tujuan membantu pemahaman. Yang keempat ada correlation research. Tapi ini juga sering disebut dengan penelitian asosiasi dan merupakan penelitian yang mempelajari apakah terdapat perubahan nilai dalam sebuah variabel dengan variabel lainnya. Yang kelima ada causal research. Jenis ini adalah penelitian yang tujuannya untuk meneliti sebab akibat antara dua variabel. Ketika menggunakan tipe ini, umumnya peneliti ingin menjelaskan pengaruh dan perubahan variasi nilai. Dan yang keenam ada prediksi. Penelitian prediksi adalah sebuah penelitian yang meramalkan kemungkinan yang terjadi di masa mendatang, sesuai dengan informasi sekarang maupun di masa lalu. Penelitian ini mirip dengan sebab akibat, tetapi peneliti melihat gejala yang terjadi di zaman dulu dengan masa yang sekarang. Dan yang terakhir ada komparatif. Jenis terakhir ini adalah komparatif. Penelitian ini membandingkan dua gejala maupun lebih. Dan yang terakhir ada metode survei eksploratori. Metode survei eksploratori ini adalah penelitian yang dilakukan agar bisa mengeksplorasi topik. Umumnya penelitian ini dilakukan saat sedang peneliti akan meneliti topik baru, maupun subjek penelitian adalah subjek yang baru. Tujuan dari metode survei eksploratori ini adalah merumuskan hipotesis yang tepat untuk penelitian di masa yang akan mendatang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Contoh metode survei. Berikut sejumlah contoh penelitian yang mempergunakan metode ini, yaitu pertama, pengaruh absensi terhadap prestasi siswa SMP Nurul Huda. Yang kedua, adanya perbandingan prestasi kerja para pegawai negeri pada jurusan administrasi PTN dan PTS di Lampung. Yang ketiga, pengaruh suhu lingkungan X1 dan jenis tanah X2 terhadap pertumbuhan tanaman tomat. Yang keempat, adanya hubungan strategi promosi dan penjualan motor di sebuah dealer A Lampung. Yang kelima, adanya perbandingan strategi promosi dan penjualan antara PT Nirwana, PT Agromas, dan CV Niaga House. Yang keenam, adanya hubungan pendidikan dengan prestasi kerja di bidang pemasaran. Dan yang terakhir, adanya produktivitas kerja karyawan CV Tani Makmur. Terima kasih.